Apakah kalian sadar kita hidup di era di mana HP lebih penting dari dompet? Semuanya ada di genggaman, tapi apakah kita sudah menggunakannya dengan bijak? Atau jangan-jangan kita malah tersesat di lautan informasi? Simak video berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rico Rifael Damanik. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 1 SMA. Pernahkah kalian membayangkan jikalau kita hidup tanpa internet, tanpa media sosial, dan tidak bisa berbelanja online? Pasti sulit ya, karena pada zaman sekarang, dunia digital sudah menjadi bagian penting dari hidup kita. Tapi, seberapa dalam sih pengetahuan kita tentang dunia digital? Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu literasi digital. Perpustakaan Indonesia mempunyai perjalanan yang panjang. Dulu, bentuknya hanya sebuah buku, tetapi sekarang banyak perpustakaan yang berubah menjadi tempat belajar dan berkarya secara digital. Budaya baca dan literasi di Indonesia. Indonesia mempunyai sejarah literasi sejak masa kerajaan. Contohnya ada hikayat, babat, dan naskah kuno. Ada beberapa kendala utama dalam membaca. Yang pertama adalah minat baca yang masih rendah, akses buku yang belum merata, dan juga harga buku yang sangat mahal. Ada beberapa tindakan positif dari membaca buku. Yang pertama ada terbukanya lapangan membaca, perpustakaan keliling, gerakan donasi buku, dan juga komunitas literasi dari berbagai daerah. Budaya baca masih terus berkembang dan punya potensi yang besar. Secara umum, literasi adalah kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan mencari informasi dari berbagai sumber. Kemampuan ini tidak hanya terbatas pada menulis dan membaca, tetapi juga mencakup berpikir kritis, berkomunikasi, dan juga memecahkan suatu masalah. Adapun jenis-jenis literasi, dan salah satunya adalah literasi digital. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan apa itu literasi digital bagi masyarakat. Menurut Paul Gister, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan mencari informasi dari berbagai sumber. Ada beberapa manfaat literasi digital. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas adalah memudahkan pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari, seperti mencari informasi untuk tugas sekolah dan berbelanja online. Memperluas jaringan dalam literasi digital berarti memperluas koneksi, relasi, dan akses informasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Tantangan dalam literasi digital, hoaks dan disinformasi yang sering menyebar. Hoaks di media sosial adalah berita palsu yang cepat menyebar, karena judulnya sensasional, memicu emosi, mudah dibagikan, dan jarang dicek kebenarannya. Berikut contoh-contohnya. Selanjutnya ada akses internet yang belum merata. Tidak semua daerah punya jaringan internet cepat dan stabil. Contohnya, anak sekolah di pedalaman sulit ikut kelas online karena sinyal yang sering hilang. Lalu, ada kesenjangan keterampilan. Ada yang sudah mahir menggunakan aplikasi digital, tapi ada juga yang masih kesulitan. Contohnya, orang tua kesulitan memakai aplikasi e-wallet, sementara anak-anak muda sudah terbiasa. Pentingnya literasi digital dalam pendidikan memungkinkan siswa untuk mengakses sumber belajar yang luas, berkolaborasi dengan teman, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang didominasi teknologi. Yang kedua, dalam dunia kerja, literasi digital adalah keterampilan dasar yang dibutuhkan di hampir semua profesi modern. Ini meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi di tempat kerja. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, memudahkan kita dalam akses ke layanan publik, berbelanja online, perbankan digital, dan menjaga hubungan sosial. Selain itu, literasi digital membantu individu untuk beradaptasi secara aktif dalam masyarakat digital, termasuk dalam ranah politik dan aktivisme. Tips meningkatkan literasi digital. Yang pertama, membaca setiap hari. Sisihkan waktu kita walau hanya 10-15 menit untuk membaca buku. 2. Mulai dari bacaan ringan. Pilih buku atau cerita sesuai minat agar tidak cepat bosan. 3. Buat lingkungan literasi. Sediakan rak buku, majalah, atau e-book yang mudah dijangkau. 4. Gunakan media digital. Baca artikel, e-book, atau audiobook sebagai variasi. 5. Menulis ulang atau merangkum.
Setelah membaca buku, tulis ringkasan atau pendapat pribadi tentang buku tersebut. 6. Diskusi atau berbagi bacaan. Ceritakan kembali isi bacaan ke teman atau keluarga terdekat. 7. Tetapkan target kecil, misalnya 1 buku per bulan atau beberapa artikel per minggu. Yang terakhir, jadikan kebiasaan menyenangkan, membaca sambil santai, ditemani musik ringan atau camilan. Menjadi pintar di dunia maya itu penting, bukan hanya tahu cara menggunakan HP atau komputer, tetapi kita juga harus tahu cara membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton video saya kali ini. Sekian, saya Rico Rifael Damanik, pamit undur diri. Terima kasih.